Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English learning channel. In this video we are going to discuss a new topic. It is about active and passive sentences in English. Before we start, I just want to remind you that you must watch the whole part of this video so that you will get a perfect understanding on this material at the end of the session. Well, let's get started. Yang pertama, pengertian dari active sentence and passive sentence. Active sentence yaitu kalimat di mana subjek dari kalimat tersebut melakukan tindakan. Sementara kalimat pasif adalah kalimat di mana subjek dari kalimat tersebut adalah dikenai tindakan atau menerima tindakan dari action itu. Kita lihat contoh yang sederhana ini. A rabbit eats carrot. A rabbit eats carrot. Rabbit di sini sebagai subjek, ya, actionnya memakan, ya, rabbit memakan carrot. Rabbit melakukan tindakan memakan, rabbit memakan carrot. Contoh kalimat aktif. Contoh kalimat pasifnya, carrot is eaten by rabbit. Carrot is eaten by rabbit. Carrotnya dimakan by rabbit. Ya, carrot dimakan, bukan makan tapi dimakan. Berarti subjeknya dikenai tindakan di sini. Dimakan. Jadi kalau aktif rabbit memakan carrot, pasif carrot dimakan oleh rabbit. Memakan, dimakan. Yaitu patokannya. Memakan, dimakan. Untuk bisa memahami konsep kalimat aktif dan kalimat pasif, tentunya tidak bisa kita lepaskan dari penggunaan kata kerja verb 1, verb 2, dan verb 3. Jadi, mari kita review kembali bentuk-bentuk kata kerja yang ada di dalam bahasa Inggris. Saya yakin kalian sudah pernah mempelajari bentuk-bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris atau bentuk-bentuk verb dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris kata kerjanya ada 3, ya, verb 1, verb 2, dan verb 3. Walaupun bentuknya berbeda-beda dari verb 1, verb 2, dan verb 3, tapi makna terjemahannya dalam bahasa Indonesia yaitu tetap sama. Jadi maknanya tetap sama walaupun ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Kemudian untuk apa ada verb 1, verb 2, dan verb 3? Verb 1 digunakan untuk membuat kalimat aktif, tapi menunjukkan tindakannya sifatnya kebiasaan atau berulang. Sementara verb 2 digunakan untuk membuat kalimat aktif, tapi menunjukkan tindakan yang sifatnya sudah berlalu, kejadiannya sudah lampau. Verb 3 salah satunya digunakan untuk membuat kalimat pasif. Dan perlu diingat, ada regular verb dan irregular verb. Kalau regular verb, bentuk verb 2, 3-nya sama. Ed, ya. Verb 1, verb 2 tambah ed, 3-nya sama. Tambah ed. Itu regular. Ada yang irregular juga, yaitu verb 1, verb 2, 3-nya tidak beraturan. Contohnya eat, ate, eaten, write, wrote, written. Irregular verb dalam bahasa Inggris jumlahnya sekitar ada 100-an lebih. Tetapi kalau selebihnya itu menggunakan regular verb. Katanya bentuknya beraturan. Ya, mudah untuk dipahami untuk beraturan. Verb 2, 3-nya ada ed-nya, ya, untuk kata kerja yang beraturan atau regular verb. Ini beberapa contoh kalimat aktif, ya. This department create a product. Ya, departemen ini membuat produk-produk itu. Contoh kedua, the dog chased a cat. Ya, anjing itu mengejar kucing. Annie and Rita perform traditional dance at the festival. Annie and Rita menampilkan traditional dance, tarian tradisional. The government will change the area into playground. Pemerintah akan change, merubah area menjadi playground. I wrote an application letter. Saya menulis application letter, surat lamaran kerja. Nah, ini menunjukkan kalimat aktif. Membuat, mengejar, menampilkan, merubah, menulis. Kemudian kalau kita lihat dari bentuk tensesnya, kalimat pertama ini menunjukkan berulang, yaitu simple present. Taunya dari mana ini verb 1, create. Kedua, bentuk lampau
atau sudah berlalu atau simple past. Tahunya dari mana? Chest, verb 2 ini. Chest, ada ed-nya belakang ya, ada d-nya. Kemudian ketiga, lampau juga ini, tahunya dari performed, berarti sudah berlalu. Kemudian yang keempat, ini menunjukkan yang akan datang atau future tense, tahunya dari will ya, will change, will. Terakhir ini bentuk lampau, tahunya dari road, dari kata-kata write, verb 1, verb 2 nya wrote, verb 3 nya written, wrote, verb 2 ini. Kita ambil kesimpulan bahwa untuk membawa kalimat aktif, rumusnya adalah subjek diikuti kata kerja kemudian objek. Subjeknya melakukan verb ya, melakukan tindakan. Departemen membuat, anjing mengejar, Ani and Rita menampilkan, pemerintah akan merubah. Saya menulis. Nah, subjeknya melakukan verb, kemudian diikuti objek ya. Kemudian berikutnya passive sentences ya, kalimat pasif. Kita lihat contoh yang pertama, the products are created by this department. Produk-produk ini dibuat oleh this department ini. A cat was chased by a dog ya. Seekor kucing dikejar, was chased, dikejar oleh a dog. A traditional dance was performed by Ani and Rita. Tarian tradisional ditampilkan oleh Ani and Rita. The area will be changed into playground by the government. Area itu akan dirubah menjadi playground by the government. Atau kayak gini ya boleh, the area will be changed by the government into playground boleh. Kemudian application letter was written, surat lamaran was written, ditulis ya. Nah, kalau kita lihat dari contoh ini, untuk membawa kalimat pasif berarti polanya adalah subjek diikuti to be dulu ya, to be nya are, was, be, was. Nah, ini menunjukkan to be ya. Jadi subjek diikuti to be, kemudian baru diikuti verb 3, created, chased, performed, changed, written ya, diikuti verb 3. To be diikuti verb 3. Kalimat pertama menunjukkan berulang kebiasaan, ini lampau dari was to be nya ya, ini dari to be nya kita bisa melihatnya, ini lampau atau kebiasaan atau akan datang. Ini lampau, was, lampau, ini akan datang dari will, ini juga lampau dari was ya. Nah, ini rumusnya untuk kalimat pasif berarti subjek diikuti be ya. Be-nya macam-macam ya, banyak sekali jenis be, ada are, was, kemudian be gitu ya. Kemudian setelah be diikuti verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, setelah ini kita akan memahami bentuk-bentuk be ya, atau jenis-jenis be. Oke, kemudian perlu diingat ya, biasanya diikuti dengan by ya ketika kalimat pasif ya. Kalimat pasif misalkan produk itu dibuat oleh ya, oleh departemen. Kucing dikejar oleh anjing ya. Aplikasi area akan dirubah menjadi playground oleh pemerintah. Tapi boleh juga tanpa by ya, misalkan tanpa menyebutkan pelakunya ya, pelakunya yang melakukan tindakan itu. Misalkan surat ditulis gitu aja boleh, atau the application, an application letter was written by me gitu boleh. Baik, ini jenis-jenis to be ya. Beda untuk simple present atau kebiasaan itu be nya adalah am, is, are. I am, he, she, it. Kalau subjeknya he, she, it berarti is, subjeknya you, we, they berarti are. Atau kalau bendanya satu, to be nya is, bendanya lebih dari satu, to be nya are. Ini untuk to be kebiasaan ya, tindakan yang sifatnya kebiasaan atau berulang. Contohnya, the products are created by this department. Produk-produk ini dibuat oleh departemen ini. The products, lebih dari satu products, are. Kalau produknya satu ya the product is gitu ya. Kemudian be untuk simple past tense atau lampau atau sudah berlalu ya, to be nya adalah was and were. Kalau subjeknya I, he, she, it, be nya was. Kalau you, we, they, be nya adalah were. Atau bendanya satu was, bendanya lebih dari satu were, untuk tindakannya sudah berlalu. Contohnya, a cat was chased by a dog. Kalau kucingnya satu ya, a cat, kucing was chased, dikejar oleh seekor anjing. Kemudian yang ketiga, be untuk future tense atau tindakan yang akan datang, dan model itu yang can, could, must ya, bisa atau dapat, must harus, harusnya, will akan ya, would akan, may boleh misalkan. Ini be nya adalah be ya, bentuknya be, bentuk to be dari model dan future adalah be.
Jadi misalkan the area will be changed. Area itu will be changed, akan dirubah. B-nya, bentuk B-nya adalah B saja ya. The area will be changed. Area itu akan dirubah menjadi playground by the government, oleh pemerintah. Contoh lain, I can be reached. I can be ya. Saya bisa dihubungi oleh melalui telepon. Itu B-nya can, could, must, should, will, ini B saja. Kita lihat contoh merubah kalimat aktif menjadi pasif ya. Nah, misalkan contoh kalimat aktifnya, Rudy washes the car every morning. Ini menunjukkan kebiasaan. Ini menunjukkan kebiasaan, tahunya dari wash, verb tapi ya. Kebiasaan Rudy washes the car every morning. Jadi mencuci mobil setiap pagi. Kita rubah ke pasif, berarti mobil dicuci oleh Rudy setiap pagi. The car is washed by Rudy every morning. The car, kemudian to be-nya karena kebiasaan berarti is, kemudian verb 3 ya. The car is washed, mobil dicuci oleh Rudy setiap pagi. Contoh yang kedua, I gave my sister a gift for her birthday ya. Saya memberi saudara perempuan saya a gift, hadiah untuk ulang tahunnya. Ini bentuk lampau ya, verb 2 dari give, gave, given. Memberi ya, give, gave, given. Satunya give, verb 2-nya gave, 3-nya given. Berarti ini lampau. Nah, kita rubah ke bentuk pasif, berarti saudara perempuan saya, my sister, was given. Nah, lampau ya, was given a gift for her birthday. Diberi hadiah, saudara perempuan saya diberi hadiah untuk ulang tahunnya. Atau my sister was given a gift by me, itu boleh, for her birthday. Contoh yang ketiga, the singer will sing a pop song at the event. The singer will sing a pop song at the event. The singer, penyanyi itu akan sing ya, menyanyikan pop song, lagu pop at the event, di event itu. Jadi kalimat aktif ini menunjukkan akan ya, akan datang. Kalau kita rubah ke pasif berarti pop song, lagu pop akan dinyanyikan, will be sung ya, to be-nya will be ya. Will be sung, sing, sang, sang. Verb 1 sing, sang, sang, verb 3 sang. Ya, berarti akan dinyanyikan by the singer, oleh penyanyi itu, in the event. Demikian untuk video kali ini. Thank you very much for watching this video. I hope this is helpful for you in understanding the material. See you next time with our new video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.